Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Busana Nugroho dengan NIM 260501201300100 dari kelas Oceanografi A. Di sini aku akan menjelaskan mengenai persamaan atraksi difusi dua dimensi untuk memenuhi tugas individu mata kuliah praktikum oceanografi. Pada video kali ini materi yang akan aku bahas yaitu persamaan pembangun dari persamaan adveksi difusi dua dimensi, proses diskritisasi dan persamaannya, aplikasi penerapan persamaan adveksi difusi dua dimensi, dan elemen coding penyusun. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu adveksi dan difusi. Adveksi merupakan suatu peristiwa berpindahnya zat dari satu tempat ke tempat lain. Pada daerah perairan biasanya adveksi dipengaruhi oleh pergerakan arus. Sedangkan difusi merupakan proses berpindahnya suatu zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Adveksi memiliki persamaan pembangun yaitu sebagai berikut. Kedua persamaan ini dibuat berdasarkan kajian yang ada di alam. Untuk adveksi memiliki parameter U dan V. U merupakan kecepatan pada sumbu X dan V merupakan kecepatan pada sumbu Y. Sedangkan difusi memiliki persamaan pembangun sebagai berikut. Dengan AD merupakan konstanta difusi. Nilai ini memiliki kecenderungan untuk tetap pada ruang dan waktu. Apabila kita gabungkan, yaitu persamaan adveksi difusi dua dimensi menjadi seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu proses diskritisasi. Dalam proses diskritisasi dari suatu persamaan terdapat beberapa metode, diantaranya adalah metode eksplisit dan metode implisit. Metode eksplisit cenderung banyak digunakan karena mudah, namun memiliki syarat batas. Metode eksplisit sebenarnya memiliki beberapa cabang metode, yaitu metode FTCS, metode Leapfrog, dan metode upstream yang akan kita gunakan. Sedangkan metode implisit atau sering juga disebut sebagai metode Crank-Nicolson lebih rumit pengerjaannya, namun tidak memiliki syarat batas. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu diskritisasi. Diskritisasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari solusi persamaan secara numerik dari suatu persamaan matematika sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk ruang dan waktu. Pada proses ini kita menggunakan metode upstream, di mana metode upstream merupakan metode beda hingga yang menggunakan penerapan beda maju untuk turunan waktu, namun untuk turunan ruangnya kita harus melihat arah kecepatan dari U. Jika U memiliki nilai lebih dari 0, maka akan digunakan beda mundur. Sedangkan jika U lebih kurang dari 0, akan menggunakan pendekatan beda maju. Ini merupakan diskritisasi dari persamaan adveksi dua dimensi. Sedangkan yang di bawah adalah diskritisasi dari persamaan difusi dua dimensi. Apabila kita gabungkan, maka akan menjadi seperti ini proses diskritisasinya. Seperti yang sudah saya sampaikan, terdapat syarat batas jika kita menggunakan metode upstream. Syarat batas ini diletakkan pada kedua ujung model baik di ruang dan waktu. Selain itu, terdapat juga nilai batas. Di dalam nilai batas atau nilai awal dalam skenario model adveksi difusi dua dimensi ini memberikan harga 0 di semua titik konsentrasi buatan kecuali untuk sumber dan sumber tidak boleh kontinu. Terdapat juga syarat kestabilan jika kita memodelkan menggunakan metode eksplisit. Syarat kestabilan ini digunakan untuk menilai kestabilan dari model sehingga model menjadi lebih akurat. Adapun syaratnya sebagai berikut. Selanjutnya
kita sampai pada penerapan persamaan adveksi dan difusi dua dimensi. Nah, penerapan ini biasanya digunakan untuk memodelkan sebaran kebocoran minyak atau tumpahan minyak yang ada di lautan, membantu pemodelan sebaran polutan atau limbah yang dibuang di perairan, dan juga dapat digunakan untuk pembuatan model sebaran polutan yang ada di udara. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke coding penyusun. Nah, bagian atas terdapat library button yang akan digunakan, yaitu Matplotlib, NumPy, dan SJS. Selanjutnya kita akan melakukan input parameter yang akan digunakan, dan juga pembentukan grid dari polutan yang dibuang serta jumlah polutan. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai U dan V yang merupakan komponen kecepatan, kemudian perhitungan titik lepas polutan, kemudian penyederhanaan fungsi, dan juga perhitungan CFR. Nah, setelah pembuatan bagian keempat yaitu pembuatan grid. Nah, pembuatan grid ini membutuhkan beberapa parameter, diantaranya kondisi awal, proses iterasi, dan kondisi batas. Nah, selanjutnya yaitu output gambar. Nah, output gambar ini dilakukan untuk mendapatkan gambar sehingga dapat dilakukan interpretasi sebaran polutan. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Dan ini merupakan contoh dari sebaran polutan pada arah 130 derajat. Seperti yang kita lihat bahwa konsentrasi polutan mengalami penurunan, namun penyebarannya meningkat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.